Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Novita Siregar dari kelas 11 3. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Seibamban. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia, sampai akhirnya masuk ke Nusantara, Indonesia. Pada saat itu latar belakang bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal seperti jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah ke kekuasaan Turki Utsmaniyah pada tahun 1453, merosotnya ekonomi dan perdagangan bangsa Eropa, serta terjadinya revolusi industri. Perlu diketahui, kolonialisme dan imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri membuat bangsa Eropa menciptakan kapal laut yang digunakan untuk menjelajah samudra demi mencari sumber daya di belahan dunia lain. Di samping itu, misi ini juga dilakukan untuk melanjutkan semangat perang salib. Dalam upaya tersebut, bangsa Eropa mulai menyebar ke seluruh dunia sampai akhirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia pun terjadi. Di sisi lain, kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmaniyah pada tahun 1453 menyebabkan akses bangsa Eropa dalam mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup dan membuat harga rempah-rempah di Eropa meningkat tajam. Bangsa Eropa kemudian terdorong untuk mencari dan menemukan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah ke dunia baru yang ada di timur Eropa. Lama-kelamaan mereka semakin berambisi menguasai berbagai negara untuk keuntungan ekonomi dan kejayaan politik mereka, terutama pada wilayah-wilayah seperti Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah seperti lada, cengkih, pala, dan lain-lain. Rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia mendorong mereka untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme karena rempah-rempah pada masa itu menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Bangsa Eropa kemudian menyebut Nusantara sebagai Hindia. 2. Pelayaran bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik Roma. Mereka yang berbarengan menyaksikan pendirian pos dan benteng perdagangan. Pada waktu itu Eropa mengalami musim dingin yang membuat cara mengelola makanan mereka berbeda. Agar makanan mereka tersebut bertahan lama, mereka menggunakan garam dan rempah-rempah. Selama masa penyimpanan, Indonesia merupakan wilayah yang menghasilkan lada, pala, dan cengkih yang menjadi komoditas utama dalam perdagangan. Rempah-rempah dan beberapa tanaman yang lain hanya tumbuh di hutan Maluku. Bangsa Portugis selama ini membeli rempah-rempah dari pedagang Arab dengan harga yang sangat tinggi. Oleh karena itulah tujuan bangsa Eropa ke Indonesia selain untuk memanfaatkan sumber dari semua rempah-rempah tersebut, juga untuk menguasai perdagangannya. Meskipun pada awalnya mereka tidak terlalu banyak mengetahui secara rinci letak wilayah Indonesia dan cara menuju ke sana, bangsa Portugis di bawah pimpinan Bartolomeus Dias hanya berlayar sampai ke ujung Afrika Selatan pada tahun 1496, yaitu Tanjung Harapan. Di bawah pimpinan Vasco da Gama, Portugis berhasil mendarat di Kalkuta, India pada tahun 1498. Armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Pada waktu itu kerajaan Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Bangsa Portugis meneruskan penjelajahannya ke arah timur dengan tujuan mendapatkan sendiri pusat rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Setelah Portugis berhasil menemukan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas.
Dan selanjutnya yaitu kedatangan bangsa VOC di Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, yaitu ibu kota Portugis. Pada waktu itu Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra pada tahun 1595. Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan menuju ke Banten. Pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad. Pada tahun 1580 sampai 1605, kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun karenanya sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur. Akhirnya sampai di Bali. Rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van dan Van Wyk dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Sementara itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah, yaitu lada, dan dikirim ke negeri Belanda. Sedangkan 5 buah kapalnya yang lain menuju ke Maluku. Keberhasilan rombongan Van Eyck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Setiap kongsi bersaing secara ketat. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Oldenbarneveldt menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur. Pada tahun 1602 secara resmi terbentuklah VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon pada tahun 1602, dikepalai oleh Francois Witter. Sedikit pemaparan materi dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.